Malah Al-Quran ini bukan ngomong saya, ini saya cuma menyampaikan isinya Al-Quran yang didhawuhi Allah lewat Gusti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu udhulu bisilmi kafah. Itu loh. Jadi Islam ini tidak cuma syariat toh. Ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada ma'rifat. Inilah sesuai hidayah dan kemampuan kita ilmiah untuk nyampe kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh banyak. Wah, ntar ke tarekat wong syariat tak kena. Ada sih kena. Nah, barang siapa yang bilang seperti itu TK itu Haji. Ini itu TK. Biarpun itu kiai, biarpun itu pondokan. Malah di pondok ini dibaca terus ya ayyuhallazina amanu udhulu bisilmi kafah. Jadi kalau cuma kita melaksanakan syariat toh nggak bisa. Syariat aja sudah dipecah menjadi dua, ada syariatul syiar, ada syariatul qulubi. Nah, saudara-saudaraku yang dicintai Allah. Nah, namun di syariat hati ini, itulah. Nah, masih berjalan di riya, takaburan, sombong, suudonan, medit, iri, dengki, hasud dan lain sebagainya. Tidak bisa yang dinamakan takbiratul ihram. Takbir iku ngucap, ihram iku putih. Makanya ajaran Islam ini ajaran fitrah, ajaran putih. Lah kalau hati kita nggak putih, ya nggak bisa fahuwa ala nurin mirob bihi. Islam saat temene wong sing dikeweru nang nuri Gusti Allah. Nah kalau sudah ngerti kepada itu, ya nggak bisa. Kita akan mati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak akan mau mati kalau kita tidak membawa Islam. Itu mesti kadang-kadang jaminan kalau sholat 5 waktu itu sholat as-sholatu ala waktiha. Padahal sing bener iku as-sholatu ala waktillah. Lah syariatul syiar mengatakan as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Namun di syariatul qalbi tidak, as-sholatu ala waktillah. Saat temani sholat itu waktu nang Gusti Allah. Itu loh. Jarene Allah di Al-Qur'an, alladzina hum fi sholatihim daimun. Seneng sholat yen ora putus-putus. Lendek syariatul syiar mulai teko zuhur nang asar pirang jam putus wis. Itu. Nah, jangan kegedean rumongso gitu loh. Taono syariat itu akan sampai kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada. Nah, harus melalui tahapan-tahapan. Ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, baru buahnya makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk sampai kepada makrifat ini, gitu. Nah, lewat ajarannya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jadi ono marifat nang Allah iku salat. Ono mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Jadi imam ya imam lillahi ta'ala, makmum ya makmum lillahi ta'ala. Wes, mari ngono. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Tukno adimu nang batku. Mundur. Ayo sampean ngadep nang ndi wis. Ngono wis duwe ganjaran, ketik jurun. Itu loh. Nah, dibar ngerti itu loh. Biar ndak silangnya terlalu gede rumongso. Nah, itu loh. Saya tak urut ini. Itu loh. Karena ini terakhir untuk bertemu. Itu loh, berkumpul. Namun awal dari bertemu untuk mengoreksi akidah, untuk mengoreksi dirinya sendiri. Nanti di bidangnya masing-masing dan di kota masing-masing nanti bisa ngutik-ngutik mana buku sing dideleh iku lho. Apa bukune aku mbek panjenengan? Ya salat mbek wuduke. Tidak ada alat lain untuk nyampe kepada Allah itu. Tidak ada lagi ya salat dengan wudu. Karena salat dengan wudu ini merupakan satu amalan. Amalan ini perbuatan, bukan bacaan. Lek bacaan itu ikro. Lek amalan iki perbuatan. Lah perbuatan iku kula kali panjenengan mengikuti jejaknya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Didhawuhi dalam penemunya
pakemnya ilmu wujud nurusulnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kita ikuti torekot ini sumbernya dari Rasulullah, semuanya dari Rasulullah. Jadi sama biar jelas dan biar gamblang itu. Jadi nanti bisa dionceki dewe, kengereken gitu loh. Di situ. Nah, sekarang kalau sudah syariatul qalbi betul-betul dirasakan, dijalankan dan dirasakan, maka akan naik sendiri. Itulah namanya ketarekat. Di situ. Ini syariat tarekat hakikat marifat setiap hari harus dijalankan, tidak bisa dipisah-pisah. Itulah syariat tanpa hakikat salah, syariat tanpa tarekat salah, tarekat tanpa marifat salah. Ini diolah-alih, diukir-ukir. Semuanya ini harus kita kerjakan dan kita belajar. Tidak hanya cuma sebatas syariat wis selesai, masih letek-letek sampai reteling. Itulah nggak bisa. Nah, setelah nanti syariatul qalbinya kuat, baru kita naik ke torekot. Nah, torekot itu ada torekot dohir, ada torekot batin. Nah, untuk mencapai ke torekot batin ini harus mengikuti jejak torekotul aulia. Nah, torekotul aulia yang ada di Indonesia ini kurang lebih insya Allah 48 yang mutabaroh, yang disahkan oleh NU, yang disahkan oleh Majelis Ulama. Di mana sumbernya? Sumbernya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Nah, ini sama-sama bagus, ini bagus semua. 48 ini bagus semua karena sumbernya dari Allah. Cuma cara pelaksanaannya, caranya mursyidnya untuk bisa menyampaikan masalah ilmiahnya, untuk sampai tahu kepada rahasianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga rahasianya Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya ilmu syirri, itu ilmu samar. Itu makanya nanti ada dikir samar. Ya, saya urut biar jenengan ngerti. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah. Nah, tarekat dohir ini kayak bekerja, kayak kawin, ya, berjalan ke kantor, di sawah. Nah, ini tarekatnya dohir. Di situ melaksanakan sholat, melaksanakan haji dan lain sebagainya, ruku, tawaf, jumratul aqobah, itu loh, ziarah kemana-mana, itu tarekat itu. Nah, supaya kita nyampe kepada tarekotul qalbi. Nah, sebelum kita nyampe ke tarekotul qalbi ini harus mengikuti jejaknya tarekotul aulia, tarekotnya para wali. Ojo ngomong iku kelakuan wali. Ojo ngomong ngono, itu loh. Lek aku sama nih gak ngikuti jejak para wali, gitu loh. Kati ngetudi sopo, ngetudi setan. Itu semua yang ikuti ini sholat, ya, puasa, zakat, haji ini kelakuannya para wali. Lah sedangkan wali meniru kelakuannya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ ini tidak ada ras dan keturunan. Itu loh, ya Jawa, yo Madura, yo Cina, yo Negro, yo iye, yo iyo. Oh doa iki. Di situ lah yang membuat jak kerajaan itu, itulah, seperti keturunan kiai misalnya cara biru benih dere lorek, itulah, iye, itulah, iyo padeh, karena di Al-Quran ndak ono ya ayyuhalladzina iyeun cinaun jawaun maduraun ndak ono, sing ono iku Al-Quran ya ayyuhan nas ya ayyuhalladzina amanu. Weh, itulah. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah. Nah, untuk keradunan ukuran Gusti Allah, caranya Allah di Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Nah, yang atqakum ini, itulah, siapa saja orang yang tawakal takut kepada Allah itu. Besok ada makhlukku carane Allah sing duwe kemuliaan.
Siapa orang yang dikasih kemuliaan besok di hadapannya Allah? Atqakum, orang yang takwanya tinggi. Biarpun anaknya orang tani, anaknya maling, itu ya, takwanya tinggi, itu loh. Lah itu sing kradu nang pangeran. Masih anak iye, anak iyo, anak kiai, tapi durung atqakum padha wae. Cuma iku kultus individu yang akan membuat kerajaan di dalam Islam ini. Teman dan kena biar cocok, biar jadi cocok mane. Saya mau memberikan satu pengertian yang dalam, mohon maaf ini nih, karena banyak saudara-saudara yang masih baru-baru ini. Gitu loh. Kalau mungkin masih belum istilahnya pernah kumpul di orang-orang seperti ini, saya selaku tuntunan mungkin nanti nggak ngerti, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ingin gamblang nanti bisa ngadep ke saya pribadi. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah. Nah, Torekot ini membahas kalimat tauhid. Di situ ada yang sholawatnya pertama, ada yang astagfirullahnya di tengah, ada yang tauhidnya di belakang. Dari cara para mursyid di dalam melaksanakan torekot seluruh dunia ini yang dibahas cuma astagfirullahaladzim, sholawat dan kalimat tauhid. Nah, itu namanya dzikir asma. Di situ astagfirullah dzikir asma, sholawat dzikir asma, kalimat tauhid